Baik, kita akan membahas latihan soal PAT nomor 3. Jadi kita diberikan sebuah sistem begitu ya, seperti ini kurang lebih. Sistem seperti ini. Nah, ditanyakan itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah menggambar diagram bebas gaya. Yang kedua adalah menentukan gaya-gaya yang searah dengan arah gerak sistem. Kemudian yang ketiga menentukan percepatan sistem, dan yang keempat kita diminta untuk menentukan tegangan tali begitu ya. Nah, di sini soalnya saya sedikit ubah ya. Yang semula permukaannya licin, jadi saya ganti sedikit menjadi kasar begitu, sehingga kita perlu menghitung gaya geseknya gitu ya. Oke, langsung saja kita menjawab soal yang pertama. Ketika kita diminta menggambar diagram bebas gaya, artinya kita menggambar semua gaya yang bekerja pada benda-benda di sistem ini begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini masing-masing benda memiliki massa, sehingga memiliki apa gaya berat. Ini misalnya di sini, ini gaya berat benda yang diletakkan di permukaan bidang itu ya. Kita pakai ini aja. Oke, ingat menggambar gaya berat jangan sampai salah, mulai dari pusat massa begitu ya. Nah, ini gaya berat. Kemudian gaya beratnya milik benda yang bermassa 10 kg, misalkan kita gambar di sini begitu ya. Nah, oke. Nah, ada tali di sini ya. Di sini ada tali, berarti perlu kita gambar yang namanya gaya tegangan tali. Misalnya di sini. Kan ada 2 ya. Tegangan tali itu kan sepasang ya enggak sih? Oke, di sini. Oke. Kemudian yang di sebelah sini gitu ya. Ya. Seperti ini. Kemudian benda yang bermassa 5 kg ini ya, itu kan diletakkan di suatu permukaan, maka dia punya gaya normal. Ingat, gaya normal cara menggambarnya adalah dari permukaan bidang sentuh, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti saya akan nilai juga ya bagaimana cara menggambarnya, apakah sudah benar atau belum gitu. Nah, karena dia kasar tadi, di sini diberi keterangan kasar, berarti dia punya gaya gesek gitu ya. Gaya gesek itu gambar di sejajar sama permukaan bidang sentuh gitu ya, dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini oke, kita beri nama dulu masing-masing gayanya. Ini adalah benda gaya WA misalnya. WA kan kita anggap benda yang 10 kg ini massanya itu dianggap sebagai benda WA. Berapa? WA itu kan massa benda A dikali gravitasi, berarti 10 kali 10 berapa? 100 gitu ya. 100. Oke. Kemudian di sini ada WB. WB itu berapa? 50 ya. 5 kali 10. Oke, betul. Kemudian ini adalah tegangan tali yang berpasangan, ini tegangan tali T misalnya gitu. Kemudian apa lagi? Gaya normal. Ini adalah gaya normal, dan ini adalah gaya ya, yang biru ini adalah gaya gesek, atau kita biasa tulis dengan F, gesek begitu ya. Nah, oke. Ini adalah gambar diagram bebas gaya. Berarti nomor A udah terjawab ya. Oke. Gampang. Kemudian kita diminta untuk menentukan gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda. Nah, bagaimana kita menentukan gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda? Ya, kita perhatikan saja ya. Semua benda-benda yang bekerja pada benda-benda ini, kita mau cek apakah gaya normal ini searah atau tidak sih dengan arah gerak benda gitu. Kalau kita perhatikan
benda yang bermassa 5 kg ini kan akan bergerak ke arah kanan, artinya pergerakannya mendatar begitu ya. Berarti semua gaya yang bekerja pada benda ini yang arahnya mendatar itu dikatakan searah dengan arah gerak benda ini. Sedangkan yang vertikal arahnya itu dianggap tidak searah. Berarti gaya-gaya yang mendatar yang bekerja pada benda ini yang searah mana saja? Ya, ada gaya tegangan tali yang merah ini dan ada gaya gesek gitu ya. Berarti gaya gesek dan T gitu ya. Ada F gesek, kemudian ada gaya tegangan tali, kemudian apa? Tegangan tali ini sama ya, berarti kita tulis satu kali saja. Nah, kita mau ngecek WA ini searah enggak sih dengan arah gerak. Cara mencari tahunya adalah dengan melihat WA ini bekerja pada benda mana. WA bekerja pada benda ini ya. Artinya kita perhatikan saja benda ini bergerak kemana. Nah, benda yang bermassa 10 kg ini kan bergerak vertikal. Berarti sedangkan WA itu vertikal juga. Berarti WA dikatakan searah dengan arah gerak. Berarti gaya-gayanya ini ya, yang searah. Selesai ya? Selesai. Kemudian kita diminta untuk menentukan percepatan sistem. Yang C ya. Oke, kalau percepatan itu kan lambangnya A. Nah, di sini kan oh ya, sebentar. Gaya geseknya belum dicari ya tadi. Gaya geseknya akan gaya gesek kinetis ya. Karena bergerak berarti kita kali mu k, kan mencari gaya gesek kan mu k dikali gaya normal gitu ya. Berapa gaya normalnya? Mencari gaya normal masih ingat ya? Kalau kita lihat gaya-gaya yang searah dengan yang bekerja pada benda ini yang arahnya vertikal kan gaya berat dan gaya normalnya gitu ya. Gaya normal ini kan istilahnya itu yang menyeimbangkan gitu ya. Kalau ditarik oleh gaya berat sebesar 50 Newton, maka gaya normalnya harus 50 Newton juga gitu ya. Berarti gaya geseknya berapa? Mu k-nya 0,2. 0,2 kita kali dengan 50 berapa? Ya, 10 ya. 10 Newton. Gaya geseknya 10 Newton gitu ya. Sip. Oke. Nah, sekarang kita mau nyari percepatan sistem, yaitu menggunakan rumus sigma F sama dengan MA. Ini hukum Newton 2 ya. Sigma F adalah semua gaya jumlahan semua gaya atau dikurang atau bagaimana nanti dari gaya-gaya yang searah tadi. Gaya gesek, gaya tegangan tali dan gaya berat gitu ya. Nah, oke, kita lihat gaya gesek ini kan melawan arah gerak ya. Berarti gaya gesek negatif. Berarti min F gesek ya. Min F gesek. Kemudian gaya tegangan tali tidak perlu kita libatkan ya, karena nanti juga bakalan hilang. Berarti mana lagi gaya yang searah, yaitu WA ya. WA arahnya ke bawah. Ke bawah artinya searah dengan arah gerak, karena benda ini kan bergerak ke bawah. Berarti dia positif ya. Positif. Berarti plus WA sama dengan M. Ini M nya kita jumlahin. Massa benda A tambah jumlah massa benda A ditambah benda B berapa? 15 baru kita kalikan dengan A. F gesek tadi kan 10 tambah berapa WA tadi? WA 100 ya. 100 sama dengan 15A. Berarti diperoleh 110 sama dengan 15A. Berarti A nya berapa? Berarti A nya adalah 110 per 15 begitu ya. Nah, ini bisa kita perkecil lagi ya. Boleh kalau kita perkecil lagi boleh ya. Nah, tapi kita biarkan saja dalam bentuk ini pun tidak apa-apa gitu ya. Ya, nanti kalian hitung-hitung sendirilah ini berapa. Kita lanjut saja yang bagian D. Oke, percepatan meter per sekonnya satuannya. Meter per sekon kuadrat. Kemudian
kita diminta untuk menentukan apa selanjutnya, gaya tegangan tali yang bekerja pada benda yang bermassa 5 kg. Oke, berarti kebetulan di sini gaya tegangan talinya hanya satu ya, T saja karena talinya ya cuma satu. Berarti kita tinjau benda yang bermassa 5 kg tadi. Oke. Artinya kita gambar ulang benda yang bermassa 5 kg tadi. Oh, mana benda yang bermassa 5 kg? Oke, yang atas ya. Dan gaya yang bekerja pada benda ini benda apa saja? Ada gaya tegangan tali yang arahnya begini kan begitu. Mana? Ini ya. Ini kan gaya tegangan talinya. Kemudian ada gaya gesek, kita gambar gaya geseknya. Kita gambar arahnya ke sini, F gesek. Oke. Ini T. Kita diminta untuk menentukan T ini berapa. Oke, kita masih menggunakan sigma F sama dengan MA gitu ya. Sigma F adalah gaya-gaya ini, mereka berdua saja gitu ya. Ini benda yang bermassa 5 kg tadi arah bergeraknya kemana? Ke kanan ya. Berarti T positif dikurang F gesek. Berarti T kurang F gesek sama dengan massanya berapa? Massanya 5 kali percepatannya tadi berapa? Percepatannya adalah 110 per 15. Oke. Nah, F geseknya tadi sudah kita hitung berapa? 10 ya. 10. Ini kalau kita hitung berapa nih? Berarti 110 per 3 ya. Oke. Sorry. Ini kurang support deh HP-nya. Jadi tulisannya seperti ini gitu ya. Berarti T-nya berapa? Berarti 110 per 3 ditambah, ini kan benda ruas, ditambah 10 ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini nanti teman-teman hitung berapa nilainya. Yang jelas kurang lebih seperti inilah cara menentukan gaya tegangan tali gitu ya. Oke. Silakan dipelajari. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan saja.